Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan kepabean ekspor yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Samsul Muarif, yang kedua Umar Jabar, yang ketiga Puput, yang keempat Rahma, yang kelima Yogi. Materi pertama yaitu pengertian ekspor. 1. Ekspor adalah kegiatan pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Yang kedua, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Pabean. Yang ketiga, menurut Tunjang Marolov, ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia untuk dikirim ke luar negeri dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Persyaratan ekspor. Setiap perusahaan yang melakukan ekspor harus memiliki surat izin usaha atau SIUP dari Deperendag atau izin usaha dari Departemen Teknis lainnya, tanda daftar perusahaan atau TDP. Penggolongan barang ekspor. 1. Barang ekspor yang diatur tatanan niaganya adalah barang yang hanya dapat diekspor oleh eksportir terdaftar, yaitu eksportir yang telah mendaftarkan pengakuan sebagai eksportir terdaftar. Barang yang diawasi ekspornya adalah barang ekspor yang apabila akan diekspor harus mendapatkan izin khusus Menteri Perdagangan dan alasan sebagai berikut: untuk menjaga stabilitas pengadaan dan konsumsi dalam negeri, menjaga kelestarian alam, memenuhi kebutuhan, dan mendorong pengembangan industri di dalam negeri. Yang ketiga, barang yang dilarang untuk diekspor, antara lain barang yang tidak menjaga kelestarian alam. Yang kedua, barang yang tidak memenuhi standar mutu. Yang ketiga, barang yang menjamin kebutuhan bahan baku industri kecil atau pengrajin. Yang keempat, barang yang menambahkan nilai tambah. Dan yang terakhir, merupakan barang yang bernilai sejarah atau budaya. Yang keempat, barang bebas ekspor adalah barang yang boleh diekspor oleh siapa saja, perseorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagai eksportir yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dibebaskan untuk meningkatkan daya saing dan diverifikasi pasar. Yang selanjutnya di sini ada pemeriksaan fisik barang ekspor. Menurut Jafar, pada prinsipnya barang ekspor tidak diperiksa fisik, namun hanya diteliti dokumennya. Barang ekspor akan diperiksa fisik dalam hal-hal tertentu saja dengan mempertimbangkan tingkat resiko. Barang yang dikenakan pemeriksaan fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah barang ekspor yang akan kembali diimpor atau ekspor sementara. Yang kedua, barang ekspor pada saat impornya ditunjukkan untuk ekspor kembali. Yang ketiga, barang ekspor yang saat impornya mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian. Yang keempat, barang ekspor yang dikenakan bea keluar. Dan yang kelima, barang ekspor yang berdasarkan informasi dari pajak dengan bukti yang kuat telah terjadi atau akan terjadi pelanggaran atas undang-undang perpajakan. Dan yang terakhir, barang ekspor yang berdasarkan hasil analisis dari unit pengawasan terdapat indikasi kuat telah terjadi atau akan terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan. Yang selanjutnya di sini ada pembatalan barang ekspor. Apabila dalam pelaksanaan ekspor terdapat pelanggaran yang dilakukan, ada beberapa sanksi yang diterapkan, antara lain mengekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan pembeaan dipidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 5 juta, paling banyak 100 juta. Menyampaikan pemberitahuan pabean atau kepabeanan ekspor yang tidak benar atau dipalsukan dipidana penjara
paling sedikit 5 juta, dan paling banyak 100 juta. Tidak menyampaikan pembatalan ekspornya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 juta dan salah memberitahukan jenis dana atau jumlah barang dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% dari pemungutan biaya di bidang ekspor yang kurang dibayar. Yang selanjutnya ada kepabeanan. Pabean adalah sebuah instansi yang mengawasi dan mengurus bea impor dan ekspor melalui jalur darat, laut, maupun udara. Kepabeanan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pengawasan barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean sesuai undang-undang yang berlaku. Fokus kegiatan utama kepabeanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama fokus kepada kegiatan pengawasan terhadap masuknya barang-barang dari luar daerah pabean atau impor dan terhadap keluarnya barang-barang keluar daerah pabean atau ekspor. Fokus kegiatan yang kedua adalah pemungutan pajak-pajak lalu lintas barang berupa bea masuk dan bea keluar. Yang selanjutnya ada istilah lain dalam kepabeanan. Yang pertama, kantor pabean adalah kantor yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai tempat pelaksanaan kewajiban pabean. Yang kedua, pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan pejabat untuk melakukan pengawasan barang ekspor impor di Indonesia. Yang ketiga, kewajiban pabean adalah seluruh kegiatan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan undang-undang kepabeanan. Dan yang terakhir adalah pemberitahuan pabean, yaitu pernyataan yang dibuat dalam melaksanakan kewajiban pabean yang ditetapkan Undang-Undang Kepabeanan. Selanjutnya ada bea cukai. Istilah bea berarti pemungutan pajak. Pungutan pajak ditetapkan oleh pemerintah atas barang atau komoditas yang berhubungan dengan kegiatan ekspor impor dalam kepabeanan. Bea dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bea masuk dan bea keluar. Kata cukai berarti sebuah pungutan yang dikelola oleh negara untuk barang-barang tertentu yang dimiliki sifat dan karakteristik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cukai. Barang kena cukai merupakan barang tertentu yang memiliki sifat untuk dikonsumsi, tetapi perlu diawasi peredarannya karena dapat menimbulkan efek negatif kepada masyarakat. Lalu selanjutnya ada kawasan pabean. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Secara umum, karakteristik kawasan pabean di berbagai lokasi dapat berbeda-beda sesuai dengan peruntukannya. Kawasan pabean di area pelabuhan laut atau bandar udara, tempat pemasukan atau pengeluaran barang. Umumnya merupakan area terbatas atau restricted sebagai area penumpukan barang-barang impor maupun barang ekspor. Di lokasi ini didirikan gudang atau lapangan penimbunan sementara untuk menampung barang-barang impor atau barang ekspor yang belum diselesaikan formalitas kepabeanannya. Lalu ada nilai kepabeanan. Nilai pabean adalah nilai yang digunakan untuk perhitungan bea masuk atau pungutan ke barang yang akan diimpor dan digunakan untuk menghitung bea masuk berdasarkan persentase. Besarnya pungutan pabean untuk impor tergantung dari besar kecilnya nilai pabean yang dikenakan atas suatu barang. Terdapat 6 metode penetapan nilai pabean yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, nilai transaksi, yang kedua, transaksi barang identik, yang ketiga, yaitu transaksi barang serupa, yang keempat, yaitu deduksi, yang kelima, yaitu komputasi, dan yang keenam, yaitu fallback. Selanjutnya saya Yogi Paujan Padilah dengan nomor pokok mahasiswa 10 12 13 94 izin sedikit menjelaskan mengenai tempat penimbunan sementara, yaitu tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan atau lapangan penimbunan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang berada di kawasan pabean untuk menimbun barang. Sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya, tempat penimbunan sementara atau biasa disebut dengan TPS
adalah lokasi penumpukan barang yang umumnya berada di dalam area kawasan pabean pelabuhan. Area penumpukan untuk barang-barang yang dikemas dengan kontainer berbentuk lapangan terbuka, yang lazim dikenal sebagai area container yard atau CY. Di area inilah kontainer-kontainer milik importir atau eksportir yang menyewa kontainer secara keseluruhan, tidak berbagi dengan pengiriman barang lainnya. Lalu, kewajiban pabean. Terdapat dua kegiatan dalam pemenuhan kewajiban pabean ini, yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi pungutan impor atau ekspor, serta kewajiban pabean sesuai subjeknya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama, kewajiban pabean oleh pengangkut, dan yang kedua, kewajiban pabean oleh importir, dan yang ketiga, kewajiban pabean oleh eksportir, dan yang terakhir yaitu kewajiban pabean oleh pengusaha tempat penimbunan. Prosedur kepabean ekspor. Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor bea cukai tempat pemuatan dengan menggunakan PAB. PAB dibuat oleh eksportir berdasarkan dokumen pelengkap pabean berupa invoice, packing list, dokumen lain yang diwajibkan. Eksportir wajib memenuhi ketentuan larangan dan atau pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh instansi teknis. Penghitungan bersama bea cukai keluar dilakukan sendiri oleh eksportir secara self-assessment. FIB disampaikan ke kantor bea cukai pemuatan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean. Pemberitahuan ekspor barang atau PAB. Pemberitahuan ekspor barang atau PAB adalah dokumen pabean yang digunakan untuk memberitahukan pelaksanaan ekspor barang yang isinya antara lain jenis barang ekspor, umum atau terkena pajak ekspor, dan mendapatkan fasilitas pembebasan dan pengembalian bea masuk, dan barang ekspor lainnya. Identitas eksportir atau dan nama importir atau NPWP, dan izin khusus atau SII, karantina, SM atau nomor HS, berat barang, negara tujuan, dan provinsi asal barang. Cara penyerahan barang yaitu FOB, CIF, dan lain-lain. Merek dan nomor keesaan dan lain-lain. Sekian materi tentang kepabeanan ekspor yang dijelaskan oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.